Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak ibu di rumah. Gimana kondisinya nih? Sehat semua ya? Khusus untuk kelas 12 ya. Jadi kita melanjutkan pembelajaran pada bab perdana kita, bab yang pertama untuk semester ini. Judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Anak ibu di rumah ya sudah siap ini ya, sudah mulai ya, karena memang kayaknya rindu sekali kita bertatap muka, tapi apa mau dikata ya. Jadi untuk sementara bab pertama ini kita pakai daring dulu ya. Jadi kita belajar pakai PowerPoint tapi jarak jauh ya. Jadi siapkan pembelajarannya, kita mau mulai belajar dengan bab pertumbuhan dan perkembangan. Ya anak-anak ya, kita bab ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Jadi kita bisa tahu ya, jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan ya. Kemudian dalam bab ini kita harus tahu tujuan pembelajarannya itu apa ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dapat mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu dimulai dari mana? Jadi kemudian apa saja awalnya dari mana, pertumbuhannya apakah epigel dan sebagainya ya. Nah kemudian juga dapat mengetahui ya, jadi anak-anak ibu semua dapat mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan ya. Jadi anak-anak semua paham ya. Kemudian pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dimulai dari perkecambahan. Ada 3 poin ya. Kemudian pertumbuhan organ ya. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh, ini peta konsepnya ya. Kalau dari pertumbuhan dibagi atas 2 kelompok nanti ya. Ada epigel, ada hipogel. Kalau pertumbuhan ada primer, ada sekunder ya. Kalau faktornya ada internal, ada eksternal. Ini namanya peta konsepnya. Jadi agar kita nggak keluar ya dari peta konsep ya. Jadi kita harus bisa ya membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi apakah itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Kita lihat selanjutnya ya. Nah dari pernyataan-pernyataan ini, maka kita bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan itu bisa kita ukur ya. Jadi dia kalau persamaannya sama-sama berubah ya, sama-sama berubah. Kemudian perubahannya itu ada perbedaan ya. Kalau pada pertumbuhan, proses perubahan pertambahan itu bisa diukur. Artinya ada parameternya ya, bersifat kuantitatif ya. Kuantitatif ya sebenarnya pertumbuhan ya, itu ke atas ya, kuantitatif. Kemudian bisa dilihat pertambahannya diukur dengan satuan tertentu, misalnya kilogram, sentimeter ya. Kemudian panjangnya, tingginya bisa diukur ya, ada satuan pengukurannya. Itu namanya kuantitatif ya. Kalau perkembangan itu adalah kualitatif ya. Jadi dia tetap berubah sama dengan pertumbuhan, tetapi perubahannya itu tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya. Misalnya proses bayi, misalnya anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Nah, itu namanya proses perkembangan ya. Jadi sama-sama berubah, tetapi satu diukur dengan kuantitas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat satu-satu, apakah sih sebenarnya pertumbuhan itu? Nah, sama dengan tadi ya, kita lihat ya, ada ukuran dari pertumbuhan, perubahan yang terjadi, ada perubahan volume, massa ya,
Kemudian poin ketiganya tidak bisa kembali atau tidak berbalik atau bersifat irreversible ya. Jadi tadi kalau kita ambil ada ukurannya, kemudian dia bersifat kuantitatif ya, irreversible ya. Nah itu ada 3 ya. Jadi ada 3 ya. Jadi bisa ditakar, bisa dihitung, bisa dikatakan dengan angka-angka. Itulah yang namanya pertumbuhan nih. Anak-anak lihat ya. Itu contohnya dari biji. Oh, biji belum ada ukuran tingginya, masih bulat. Terus berkecambah. Ada proses perkecambahan. Ada akarnya, sudah bisa diukur panjang akarnya. Misalnya itu 1 cm gitu ya. Kemudian kecambahnya lagi, oh akarnya sudah 4, bisa dihitung dengan angka ya. Kemudian panjangnya bisa diukur. Wah, sudah tumbuh perkecambahan. Oh, sudah tumbuh daun. Bisa diukur dengan ukuran itu. Contohnya tinggi tanaman 10 cm. Misalnya itu kan ada takarnya. Inilah yang dikatakan dengan pertumbuhan ya. Nah, berikutnya perkembangan ya. Di perkembangan apa tadi? Dia secara kualitatif ya, tidak bisa diukur ya, reversible ya. Artinya itu hanya bisa dilihat ada perubahannya ya, dari kecambah, dari menjadi besar itu, tapi tidak diukur ya, ukuran tertentu dan ukuran yang pastinya. Nih contoh ya. Tubuhnya sudah dewasa, kita kan nggak tahu dewasa itu seperti apa ya kan. Kalau bunga, oh itu sudah berbunga, sudah berbuah. Nah itu namanya adalah perkembangan ya. Jadi kalau tinggi sentimeter gitu, itu namanya adalah pertumbuhan gitu ya anak-anak ya. Sekarang baru kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu apa saja. Gitu ya, faktor apa saja? Yang pertama adalah faktor dari dalam ya, yang satu genetik, yang kemudian hormon ya. Kemudian faktor dari luar itu dari lingkungan. Nanti dari lingkungan nanti bisa kita uraikan juga ya. Jadi dari lingkungan tuh banyak ya. Nah, ini faktor yang umumnya itu genetik, gen itu pasti bawaan dari lahir. Hormon itu pengaruh dari tubuhnya ya. Jadi misalnya kalau tumbuh-tumbuhan ada hormon auksin, giberalin dan lain-lain ya. Kita lanjutkan ya. Jadi nah ini ya. Ini proses pertumbuhan ya dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan ya. Jadi diawali dengan proses perkecambahan ya. Ini adalah biji ya. Ini biji. Dari mana mulainya perkecambahan itu atau proses pertumbuhan itu? Dari biji ya, yang ada kotiledonnya, ada cadangan makanannya, ada calon atau yang bakal menjadi akar ya, karena itu sudah ada zigot ya. Kalau dalam biji kan sudah ada zigotnya, tinggal menunggu pertumbuhan. Bisa anak-anak lihat ya. Nah, bisa dilihat itu ada epikotil, ada hipokotilnya, ada radikal tuh untuk bakal menjadi akar ya. Jadi ada monokotil, nih ada dikotil ya. Ini gambar dari awal dari proses pertumbuhan dari biji atau dari kotiledonnya. Nah, ini anak-anak semua lihat ya proses pertumbuhan tadi ya. Jadi yang pertama awalnya adalah perkecambahan. Tadi dari awal Ibu mengatakan dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Eksternalnya ada oksigen, ada suhu, ada cahaya, ada kelembapan, ada tanah dan lain-lain. Nah, untuk proses perkecambahan awal atau pertumbuhan awal, si biji itu mengambil air yang pertama ya. Jadi memasukkan air ke dalam selnya ya. Kemudian terjadi proses pembengkakan, terjadi proses metabolisme dalam biji ya, kemudian bijinya retak ya, kemudian segala enzim untuk proses pertumbuhan bekerja. Nah, kesemuanya itu dipengaruhi oleh oksigen, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh cahaya ya. Lihat ya. Itu awal dari biji, dari calon akar atau radikalnya, kemudian kotiledonnya pecah, kemudian epikotilnya naik ya. Nah, ini naik ke terangkat. Ini contohnya kita bisa, anak-anak Ibu di rumah bisa coba dengan biji kacang hijau ya, atau kecambah itu nanti boleh coba praktikum ya sendiri di rumah.
Ambil biji kacang, kemudian letakkan di atas goni atau baju basah atau handuk lembab yang nggak dipakai gitu ya. Kemudian dibasahin terus, nanti bakal terjadi awal pertumbuhan yaitu perkecambahan ya. Nanti dibiarkan. Nanti anak-anak ibu boleh praktikumnya mandiri ya. Ada di tempat yang terang, ada di tempat yang gelap. Ada diberi air gula misalnya kan, ada yang dibiarkan air saja, ada yang diberi minyak, mana yang duluan tumbuh ya. Jadi nanti kita bisa praktikum mandiri di rumah anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini proses tadi ya, proses perkecambahan itu dari epikotilnya yang kotiledonnya yang pecah. Ya, setelah pecah kemudian karena ada air ya, tadi karena ada air, kemudian keluarlah calon akarnya dengan bulu-bulu akar ini untuk siap-siap untuk sampai ke tanah ya, untuk melakukan pertumbuhan berikutnya. Kemudian akarnya sudah tumbuh, kemudian dia memperpanjang akar, nanti kotiledonnya naik ya. Ini namanya epigel ya. Jadi naik ke atas ya, kotiledonnya tadi naik ke atas anak-anak ya. Nah ini ya tadi. Nah, kita kembalikan ke yang pertama tadi perkecambahannya. Nah, ini kan kotiledonnya naik ke atas ya, namanya epigel ya. Jadi nah kita lihat dalam proses perkecambahannya. Perkecambahannya ada epigel ya. Epigel itu kotiledonnya itu naik ke atas. Contohnya tadi kacang hijau, kacang tanah ya. Nah, itu kan naik ya ke atas, namanya itu adalah epigel. Kalau misalnya kotiledonnya setelah berkecambah hanya terbenam saja di dalam tanah, tidak naik ke atas, contohnya kacang kapri, jagung, misalnya apalagi kacang kecipir ya, dan lain-lain itu, atau padi misalnya kan di bawah saja ya. Nah, itu namanya perkecambahan secara hipogeal. Nah, ini ya. Nah, ini anak-anak apa nih? Epigel contohnya ya. Coba lihat. Hipokotilnya membengkak, terbentuklah radikalnya ya. Kemudian calon akar itu ya. Nah, seed corn itu bibit yang penuh dengan cadangan makanan ya. Kemudian hipokotilnya keluar, akarnya masuk ke dalam tanah ya. Kemudian kotiledonnya tetap untuk sebagai cadangan makanan. Nah, akar sudah sempurna, kotiledonnya naik bersama calon daun ya, naik ke atas ya. Nah, kemudian tumbuh daun, kotiledonnya tetap di atas. Itulah yang dikatakan dengan perkecambahan epigel. Nanti dia jatuhnya atau lepasnya nanti kalau sudah banyak tumbuh daun. Nah, ini di atas ya, di atas permukaan tanah ya. Kita lanjutkan ya. Ini yang di dalam ya, ini yang di dalam hipogea. Contohnya jagung nih. Biji maizen, nah itu biji gandum ya. Nah, ada koleptilnya atau akarnya radikal ya. Koleptilnya ke atas, kemudian berkembang menjadi foliage leaf-nya, daun calon daunnya. Nah, kotiledonnya tidak naik ke atas. Nah, makanya itu dia tetap terbenam di dalam tanah. Kalau sudah habis makanannya dia hancur sendiri ya. Itu namanya adalah perkecambahan secara hipogeal. Ya, anak-anak ya. Nah, paham ya dengan gambar tadi? Paham ya kira-kira? Boleh uji coba di rumah. Satu dicobain jagung di dalam polybag, satu dicobain kacang tanah. Nanti kalian lihat, amati yang mana yang epigel, mana yang hipogeal. Kenapa terjadi demikian? Nah, nanti kalian boleh berhipotesa ya. Ya, jadi kalau kita masih belajar daring seperti ini, anak-anak ibu tercinta nih ya, prakteknya di rumah saja. Nggak boleh malas ya, nggak boleh malas. Nanti kalau malas nanti selnya tidak berkembang ya. Jadi tidak membelah, nanti jadi malas berpikir kita ya. Jadi langsung saja dilakukan praktikum mandiri ya. Kemudian setelah terjadi proses perkecambahan, itu nanti mengalami perubahan ya, mengalami perubahan selalu. Kemudian lagi yang berkembang lagi adalah pohonnya.
Jadi di pohon tumbuh-tumbuhan itu nanti dia berkembang, bisa pertumbuhannya secara primer, bisa secara sekunder. Kalau secara primer itu pasti ke atas dan ke bawah ya. Kalau secara sekunder itu menyamping ya, ke samping melebar ya. Jadi hasil pembelahan itu ya, pembelahan sel-sel jaringan meristem primer ya. Contohnya ini adalah tumbuhnya ujung-ujung daun, tumbuhnya akar ke bawah. Nah, itu adalah proses pertumbuhan organ-organ ya. Jadi misalnya daun tambah pucuknya ke atas ya, tambah daunnya lagi, itu pertumbuhan primer ya. Jadi secara vertikal ke atas atau ke bawah ya, ujung akar kan ke bawah ya. Kemudian pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan jaringan meristem sekunder ya, biasanya pada tumbuhan dikotil begini. Pohon itu pertama lingkaran batangnya kecil, kemudian besar, kemudian besar, kemudian besar ya. Nah, itu namanya pertumbuhan sekunder, menyamping ya, mendatar ya. Jadi anak-anak paham ya? Kalau ibu umpamakan pohonnya ya. Nah, ini tadi ya. Pertumbuhan primer ya. Nah, lihat ini diambil adalah akar ya. Jadi dari pendek ya, jadi akar, ujung batang, ujung akar ya, dia mengalami suatu perubahan ya. Dari kita lihat itu ada areal pembelahan, apikal meristem ujung ya. Nah, itu ada bulu-bulu akar ya, kemudian ada epidermis akar. Nah, kemudian ada daerah diferensiasi. Maksudnya diferensiasi itu daerah-daerah perakaran atau batang yang sudah mengalami pembelahan yang sempurna ya, sudah sempurna ya. Jadi apikal meristemnya itulah yang merupakan pertumbuhan primer ya. Ini di akar diambil contoh ya, bisa juga di ujung batang ya. Nah, itu adalah pertumbuhan primer. Nah, kemudian kita bisa melihat, oh apakah benar ya, apakah pura-pura saja tumbuhan itu tumbuhnya, apakah bisa diukur pertumbuhannya. Tumbuhan itu bisa. Kalau secara manual kita bisa ukur dengan ukuran meteran atau penggaris. Tetapi kalau secara berkelanjutan atau secara rutinitas atau secara perubahannya, itu kita bisa terlihat dengan alat ukur yang sangat sederhana, namanya adalah auxanometer ya. Jadi kita bisa mengukur kecepatannya tuh sehari berapa sih pertambahannya, dari pagi sampai ke sore berapa sih pertambahannya, kita bisa ukur, kita bisa lihat dengan memakai alat auxanometer ya. Ini alat untuk ukur pertumbuhan. Nah, ini tadi ya Ibu kembalikan, pertumbuhan sekunder, tadi pertumbuhan primer. Ini kalau anak-anak lihat ini apa ini? Batang ya, batang. Kalau kita lihat lagi secara detail jaringannya nanti nampak itu ada xilem, ada flum, ada epidermis, ada korteks nanti ya. Nah, jadi dia membelah secara mitosis ya. Nah, karena dia pertumbuhannya bukan meiosis ya, mitosis. Nah, nanti jaringan kambiumnya membelah luar biasa. Jadi dari pohon kecil, misalnya kita ambil aja contoh pohon karet atau pohon sawit. Pertama kan kecil kita tanam, lama-lama kan pohonnya menjadi besar ya. Melebar itu diameternya. Nah, itu namanya pertumbuhan sekunder ya, ke arah dalam xilem. Nah, nanti akhirnya kalau sudah tua membentuk lingkaran tahun. Jadi kalau kita melihat atau menggambarkan atau membayangkan usia dari pohon itu cukup dengan melihat lingkaran tahun. Jadi kalau semakin besar lingkaran tahunnya, maka usia pohon itu akan semakin besar. Jadi kalau misalnya anak-anak pergi ke kebun raya Bogor, misalnya tuh nanti lihat ada pohon yang sangat besar, berpelukan kita 10 orang belum ketemu tuh lingkaran pohonnya. Nah, artinya pohon itu sudah luar biasa ininya ya, umur atau usianya. Jadi pertumbuhan sekunder bisa menggambarkan usia dari tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Nanti kalau bermain nanti silakan ya. Ini pertumbuhan sekunder ya. Anak-anak Ibu ya, coba lihat ya dari ujung. Nah,
ke batang keras, ke batang bawah ya, itu kita lihat ya ada perubahan selalu ya, terutama pada kambiumnya. Lihat itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Korteknya juga semakin besar ya. Tapi kelihatan sekali itu xilem dan flumnya juga bertambah besar ya. Ini pertumbuhan sekunder menyamping ya, dari ujung, batang tengah, batang bawah itu kelihatan sekali perbedaannya ya. Nah, kemudian tujuan kita yang keduanya itu kan melihat ya faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan itu. Yang pertama adalah faktor internal ya. Jadi faktor internal itu tadi ada gen ya, ada hormon ya. Kalau gen itu adalah bawaan dari lahir. Bawaan dari dia tumbuh itu ada gen di sana ya. Jadi gennya sudah ditentukan dari induknya ya. Kemudian hormon secara internal itu yang berpengaruh. Contohnya hormon auksin, gibberellin, sitokinin, gas etilen ya, asam traumalin dan seterusnya ya. Kalau faktor eksternalnya nutrisi, cahaya matahari, suhu, kelembapan, gravitasi, letak dari atas permukaan laut ya, jadi banyak sekali ya. Nah, curah hujan, angin itu faktor eksternal. Nah, jadi itu faktor eksternal ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Atau kalau kita lihat hormon auksin misalnya. Nah, biasanya hormon auksin ini terletak pada ujung-ujung tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kalau dijual orang ada hormon auksin itu, dijualnya hormon IAA ada nggak? Nah, itu artinya hormon auksin, tetapi tumbuh-tumbuhan juga sudah menghasilkan hormon auksin sendiri, terutama pada ujung-ujung pertumbuhan. Kita bisa cari, contohnya pada kecambah ya, pada ujung rebung ya, pada ujung pertumbuhan dari jagung, bawang putih ya, itu banyak sekali mengandung hormon auksin. Ini untuk mempercepat pertumbuhan, yaitu rumus kimianya. Nah, yang kedua adalah gibberellin. Ya, gibberellin itu fungsinya juga untuk pertumbuhan. Namanya hormon gigantisme, hormon raksasa gitu ya. Jadi bisa membuat tumbuh-tumbuhan itu menjadi giants atau raksasa gitu ya. Nah, fungsinya apa tadi? Untuk perpanjangan sel, aktivitas enzim amilase, pembentukan tunas, pembentukan buah, menghilangkan dormansi biji. Jadi dia mengurangi dormansi. Dormansi itu masa tumbuh ya. Jadi kalau gibberellin ini diberi, misalnya sudah tertahan pertumbuhannya, nanti diberi, nanti dormansinya hilang ya. Nah, kemudian dormansi untuk masing-masing tumbuhan berbeda. Misalnya kalau salak, anak-anak ibu ya, tahu kan salak? Nah, monokotil ya. Nah, salak itu kalau misalnya kita sudah makan, dormansinya cuma hanya 1 kali 24 jam. Jadi kalau anak ibu mau bertanam salak dari biji yang kita makan, jangan biarin sampai 2 hari. Ya, tapi itu cukup sebelum 1 kali 24 jam. Kalau sudah 2 hari nggak mau tumbuh lagi ya, dormansinya sudah habis ya. Nah, itu salah satu contoh gibberellin dan membuat bisa menjadi raksasa atau giant. Itu ada ceritanya ya tentang gibberellin itu. Jadi yang pertama menemukan itu si Jibikuroy namanya ya. Nah, orang Jepang ya dalam uji coba gendum ya. Jadi gendumnya punya ukuran yang sangat tinggi. Ternyata ada hormon gibberellin ya. Kemudian sitokinin ya. Sitokinin ini ya adalah hormon ya, merangsang pembelahan ya, pembentukan tunas, batang dan seterusnya ya. Jadi cepat tumbuh itu jadi memanjang ya, menghambat dominasi apikal. Jadi dia menghambat pertumbuhan atas ya, jadi lebih banyak ke samping ya. Itu kalau untuk sitokinin ya. Kemudian gas etilen ya. Nah, ini adalah untuk memacu pematangan buah ya agar cepat matang. Mungkin anak-anak ya, mamanya atau bapaknya ya lagi panen pisang. Nanti kalau pisang diperem, diberi karbit. Nah, itu tandanya diberi gas etilen namanya. Jangan sampai nggak tahu.
Tapi bisa gas etilen alami misalnya dari kulit pisang, kulit jeruk, ya itu bisa dijadikan mempercepat proses pematangan karena dia mengandung gas etilen. Wah, diperem dulu, kasih karbit dulu. Jangan bisa ngomong dikasih karbit aja ya. Artinya itu memacu proses pematangan biar lebih cepat matang. Jadi gunanya nanti kalau kita ekspor buah, kita sudah bisa memperhitungkan kalau diberi karbit dia sekian matang di tujuan, seperti itu ya. Kemudian asam absisat ya. Asam absisat itu fungsinya adalah menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan, merangsang penutupan stomata. Jadi dia tidak bisa menutup stomatanya ya. Kemudian menggugurkan daun pada musim kering. Nah, ini berguna untuk pemeliharaan ya. Jadi misalnya pohon jati, coba anak-anak lihat. Kalau pohon jati musim kemarau dia mengeluarkan asam absisat, kemudian kering jatuh ya. Jadi gugur semua pohon jati itu, tinggallah pohonnya saja ya, itu asam absisat. Jadi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ya. Kemudian ada asam traumalin, bukan asam trauma ya, asam traumalin. Jadi asam ini adalah merangsang pembelahan sel di bagian yang tumbuh luka. Jadi kalau kita gores dia tumbuh, nanti tumbuh akan. Nah ini anak-anak ibu ya, ini itu dalam berhubungan dalam proses pencangkokan ya. Jadi kalau kita mencangkok ya, kemudian kita tutup, kita poles, kita lukai, nanti di bagian luka itu timbullah asam traumalin. Nah tumbuh asam traumalin itu lukanya sembuh, maka timbullah akar. Jadi lebih cepat tumbuhnya akar karena ada asam traumalin. Oke anak-anak ya. Jadi kalau mencangkok bu ada perangsang akar, maka sebenarnya nggak dirangsang, akarnya juga bisa tumbuh. Tapi kalau diberi asam traumalin lebih kali ya cepat tumbuhnya, maka orang ada perangsang akar dan sebagainya ya. Kemudian ada kalin ya. Jadi asam traumalin itu ada kalin. Perangsang apa dia kalau kalin? Ya, merangsang pembentukan organ. Rizokalin misalnya akar, jadi untuk percepatan akar kita pakainya rizokalin. Kaulokalin untuk mempercepat pertumbuhan batang, filokalin untuk daun. Untuk kalau biar cepat berbunga ya, bunganya kecil-kecil dirangsang dengan hormon. Jadi bisa dibuat ya, bisa diperlakukan ya. Jadi kalau bunganya nggak mau bunga disemprot sama antokalin, itu mempengaruhi proses pertumbuhan. Gitu anak-anak ya. Jadi jangan sampai tidak tahu ya. Nah, faktor eksternal ini banyak sekali ya. Tadi faktor internal ya. Internal itu ada di dalam tumbuh-tumbuhannya. Nah, kalau eksternal itu faktor yang didatangkan dari luar. Coba anak lihat, nutrisi. Perlu tuh diberi nutrisi. Nah, nutrisi itu adalah makanan. Contohnya apa? Kalau kita biar tumbuh-tumbuhan pertumbuhannya bagus, kita beri dengan pupuk ya, itu namanya adalah nutrisi ya. Kemudian air atau kita kapur misalnya itu nutrisi. Wah bu, aku tidak ada bu diberi nutrisi, aku cuman siram aja sama air beras, atau aku cuman siram sama air cucian beras, kemudian air cucian ikan. Nggak ada bu aku pupuk. Nah itu jangan salah ya, air cucian beras, air cucian ikan itu ada nutrisinya. Nanti bilang pula sama ibu, aku tidak pernah pupuk bu, cuman siram. Itu adalah pupuk juga namanya ya, nutrisi juga. Kemudian air ya, air itu mutlak ya. Akar kalau bisa menyerap makanan harus ada air, kalau tidak ada air pasti ya tidak bisa menyerap nutrisinya. Kemudian cahaya. Coba anak-anak ibu semua, kalau tumbuhan nggak ada cahaya nggak bisa tumbuh karena dia harus melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu harus memerlukan sinar matahari. Jadi cepat lambatnya tergantung pada sinar matahari, gelombang yang diberikan ya, kemudian dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada pencemaran maka berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ya. Kemudian suhu ini menentukan tumbuhan yang hidup di gunung, yang hidup di padang pasir suhunya berbeda kan. Jangan kaktus ditaruh di pergunungan gitu anak-anak ya, itu faktor eksternal. Kalau di pergunungan yang cocok di pergunungan. Kelembapan, nah itu akan mempengaruhi proses pelapukan ya, pengomposan. Jadi kalau semakin lembab semakin cepat melapuk, tersedia unsur haranya juga semakin banyak. Gravitasi, nah itu adalah daya tarik untuk mempercepat akar tuh ke bawah tumbuh dengan baik, pengaruh gravitasi ya, atau pengaruh lagi dari ketinggian di atas permukaan laut.
Ya, mungkin kita nanam kelapa di pinggir pantai, tanam kelapa di puncak gunung. Mau nggak anak-anak tumbuh berbuah? Tumbuh iya, hidup segan, mati tak mau dianya ya. Nah, atau misalnya bakau di bawah ditanam di Gunung Maras atau di Bukit Maras. Nah, mana bisa tumbuh bakau di Bukit Maras ya? Itu ketinggian permukaan laut. Bisa juga dengan angin. Ya, angin apa pengaruhnya? Berpengaruh terhadap proses penyerbukan itu. Jadi semua yang ada, semua yang datang dari luar eksternal itu namanya adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Jadi itu anak-anak. Kira-kira paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk pembelajaran kita jarak jauh karena ada keterbatasan, anak-anak ibu cari tambahan ya di literasi yang lain agar ilmu pengetahuannya bertambah juga tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya sama ibu ya, langsung di daringnya juga boleh ya. Kemudian dengan media lainnya juga boleh ibu terima ya, kan anak-anak ibu sudah tahu ya, nomornya sudah tahu, kemudian bisa ditanya kalau tidak mengerti karena kita ada keterbatasan waktu ya. Nah, untuk pembelajaran ini materinya memang tidak banyak, ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini sebagai sebagai pembuka cakrawala anak-anak ibu semua ya. Jadi dengan adanya yang sedikit ini nanti dikembangkan ya. Jadi kalau tidak mengerti boleh ditanyakan nanti pada pembelajaran berikutnya ya. Nah, mengenai tugasnya nanti ya dipahami dulu materi ibu ini. Nanti tugasnya ibu beri menyusul ya anak-anak ibu semua. Yang penting dulu paham ya tentang bab kita tentang tumbuh dan berkembang. Ibu harapkan ya anak-anak di rumah itu buat praktikum mandiri ya. Ya, di kaleng-kaleng bekas juga boleh anak-anak ya, kaleng susu, kaleng aqua, cobain ya, bener nggak ya kata ibu ini, ada epigel, ada hipogel, bener nggak ya kalau cahaya itu berpengaruh, bener nggak ya kalau nggak diberi pupuk itu gimana ya, sekaliannya banyak-banyak perlakuan dicobain ya, mumpung kita lagi belajar di rumah, letakkan di samping rumah, kemudian dicoba, dilihat, diamati, mana sih yang cepat ya, kalau aku siram dengan air, aku cek ya, nah, siapa yang bisa melakukan praktikum mandiri ya dengan acuan yang ibu berikan tadi ya. Jadi cukup sekian.